Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qaidah 29 ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu likulli syai'in wajhun. Likulli syai'in wajhun. Setiap sesuatu ada arahnya, ada pintunya, ada jalannya, ada mukanya, ada depannya. Fatalibul ilmi fi bidayatihi syartuhu al-istima'u wal qabul. Maka penuntut ilmu pada permulaannya syaratnya itu pertama al-istima', mendengarkan dengan baik. Hatta mungkin bertanya pun bukan tidak boleh, tapi belum cukup untuk memberikan pertanyaan, karena pertanyaan kan mestinya menjelaskan tentang apa yang ingin diketahui. Sehingga dia perlu menerima masukan-masukan dulu, sehingga dia melihat sesuatu itu jelas, baru dia bertanya tentang sesuatu hak yang ingin dia ketahui. Maka al-istima', mendengar dengan baik. Kemudian yang kedua wal qabul, terima dulu, jangan ditolak. Jangan diadu dengan pandangan yang lain yang dia pernah mendengarnya, memahaminya. Jangan terus sibuk dengan pikiran itu. Qabul, terima. Ya. Jangan diragukan dulu. Ya, jangan dipertanyakan sesuatunya, tidak. Istima', kemudian qabul, menerima. Summa at-tasawwur, kemudian dihadirkan ke dalam pikirannya, yastahdir fil aql. Apa yang dihadirkan? Yaitu jumlah, artinya ilmu yang disampaikan itu, yang diterima itu, yang disampaikan kepadanya. Wat tafahum, yang keempat, pahami secara tafsir. Kalau tasawur kan secara mujmal. Ini berarti ini membahas tentang ini. Itu. Nah, baru dipahami secara tafahum. Tafahum itu ya, kalau dalam bacaan kilmah, ucapan-ucapan. Kalau dalam bukan bacaan tetapi informasi, berita ilmu, ya, satu pesan yang disampaikan, maka dia pahami isi ilmu itu. Summa at-ta'lilu, kemudian ta'lilnya, ilahnya, ya, alasan-alasan kenapa ini boleh, ini tidak boleh kalau dalam bidang fikih. Kenapa dianjurkan seperti ini, seperti itu. Nah itu mesti baru kemudian ya ta'lil. Jangan baru mendengar terus kenapa begitu, kenapa begini, itu tidak boleh dulu. Ya, karena belum ditampung semua informasinya, belum diterima secara penuh, secara utuh, ya. Pesan daripada
ilmu itu, sesuatu itu yang disampaikan. Wal istidlalu, baru kemudian dicari dalilnya. Itu terakhir ya, dicari dalilnya itu. Nah, baru kemudian summal amal. Nah, karena betul-betul ketika beramal itu sudah sudah dia tentram untuk mengamalkannya itu. Ya, sudah apa yang diyakininya ya, sudah dia itminan. Wan nasyru, baru kemudian sebar. Jadi tidak boleh dia sendiri belum paham betul kemudian disebarkan. Wa ma taqaddama rutbatan an mahalliha hurimal wusula li haqiqatil ilmi min wajhiha. Barang siapa mendahulukan satu urutan saja dari tempatnya, maka dia tidak mendapatkan usul kepada hakikat ilmu min wajhiha, dari wajah yang sebenarnya. Ya, dia tidak melihat bangunan ilmu itu utuh. Ya, binaan pemahaman itu betul-betul utuh. Itu. Ya, wa ma taqaddama rutbatan an mahalliha hurima al-wusulu li haqiqati al-ilmi min wajhiha. Ya. Maka hurima itu artinya terhalang, ya, tidak dapat usul, ya, mencapai kepada hakikat ilmu dari arah yang betul. Ya, dari arah yang betul. Itu kalau misalnya baru mendengar terus sudah dia baru mendengar saja dia sudah menyebarkan, ya, atau baru mendengar dia sudah mengamalkan, ya, cepat-cepat mengamalkan, padahal dia baru mendengar. Nah, maka jika salah satu urutan diterjang, ini menimbulkan pengetahuannya tidak tepat, gitu, tidak seimbang. Ya, dia melihat pengetahuan ilmu itu tidak sempurna. Nah, maka fa'alimun bi ghairi tahsilin duhkah. Ya. Orang alim jika tidak mendapatkan informasi secara penuh, ya, tahsil itu artinya dia mendapatkan informasi semuanya. Tahsil itu mencapai jumlatan min tafasilih, minat tafasil. Artinya mencapai semua dari rincian. Gitu. Karena ada orang mengetahui secara ijmal tapi tafsilnya tidak, seperti orang mengetahui peta Kuala Lumpur, hanya petanya saja dia tahu, ada barat, ada timur, ada selatan, ada utara, ada tengah, gitu. Atau dia hafal nama-namanya, tapi dia tidak mendatanginya secara tafsir dan mengetahuinya. Nah, seorang alim itu mesti betul-betul satu persatu, mulai dari istima dia dengar, dari qabul dia terima dulu, kemudian dia tasawurkan, dia hadirkan istighdar fil aqli, dan kemudian dia pahamkan satu persatu, dia berikan alasannya, dan baru dicari dalil-dalilnya baik akli dan nakli, baru kemudian diamalkan dan disebarkan. Ini namanya tahsil. Wa muhassilun duna tasawurin la ibrata bihi. Nah, orang yang artinya muhassil dia yang mencapainya, mendapatkannya, tetapi
tanpa ada tasawur, ya tidak ada konsepnya di kepalanya. Ya. Dia hafal aja, dia dengar saja, tetapi dia tidak punya tasawur. Itu la ibrata bihi. Maka tidak ada ibrah baginya. Ya, dia tidak akan mendapat pelajaran banyak daripada ilmu yang dia dengar. Wasuratun, ya, la yuhsihal fahmu. Nah, jika tadi itu kalau hanya dia punya pengetahuan secara global tapi tidak tafahum, ya, itu tadi mendengar, setelah mendengar dia terima, setelah terima dia hadirkan di dalam pikirannya, ya, diterima tidak ditolak, dihadirkan dalam pikirannya secara keseluruhan. Kemudian baru tafahum, dipahami rinciannya satu persatu. Nah, baru rincian itu diberikan elah, ya, diberikan argumentasinya, baru istidlalnya, dalil-dalilnya. Nah, kalau surah yang dia terima itu tetapi la yuhsihal fahmu, itu pakai sad apa pakai la yuhsiha apa la yuhsin, la yuhsiha, betul. Artinya tidak diliput, tidak dikuasainya, ya, oleh pahamnya itu, maka la yufiduha ghairahu, dia tidak dapat mengajarkan, menyampaikan, menjelaskan, menerangkan kepada orang lain. Maka ada istilah orang jika pahamnya 100, itu proses menyampaikan saja itu sudah jatuh 20%. Yang mendengar itu hanya mendapat 80%. Kalau dia pahamnya 80%, turun lagi 20%. Jadi yang mendengar hanya 60%. Kalau dia 60%, jatuh lagi 20%. Jadi yang mendengar 40%. Kalau dia 40, 20. Kalau dia 20, yang mendengar tak paham. Ya, karena proses menyampaikan itu ada kesenjangan, ya, karena kurang mampunya menjelaskan, ya, atau si pendengarnya sendiri, ya, tidak memiliki kesamaan susunan konsepnya itu. Yang mendengar konsepnya lain, yang bicara konsepnya lain. Ini juga akan, ya, menggugurkan presentasi atau pratus pemahaman yang disampaikan oleh si muhassil itu, ya. Nah, oleh karena itu adab itu, ini adab orang dulu ini. Ngaji itu pertama mendengar, setelah mendengar diterima, jangan terus ditolak dulu. Ya, kemudian tasawur digambarkan, dihadirkan ke dalam pikirannya secara umum tentang konsep atau pesan itu, di ilmu yang disampaikan itu. Baru kemudian tafahum, dicoba secara detail dipahami, diberikan alasan-alasannya, baru dicarikan dalilnya. Nah, ini mudah dan yakin untuk diamalkan. Nah, ketika diajarkan kepada orang lain nasyr, maka itu juga sampai semua misinya. Maka ketika orang menjelaskan sesuatu, orang merasa terang menderang mendengarnya, ya, pertama kali si penyampainya itu berarti surah, ya, ilmu yang hadir di pikirannya itu memang dia sepahami, karena ada orang ngomong saja, yang mendengar ternyata lebih paham daripada yang berkata. Ya, itu tidak sedikit, ya, karena tidak tafahum itu. Wa ilmun ariyun anil hujjati la yansarihu bihi sadru. Maka jika sebuah pengetahuan yang tidak punya hujjah, maka tidak akan merasa lapang dadanya itu. Ya. Tapi kalau pengetahuan yang sudah yang didengar melalui
yang diterima melalui istima, melalui qabul, melalui tasawur, melalui tafahum, ta'lil, istidlal, dan sudah diamalkan bahkan, maka dia punya hujah dan itu yang melapangkan dada dia. Wa ma lam yuntij fahuwa aqim. Nah, selama ilmu itu tidak dapat diajarkan kepada orang lain, tidak memberikan tidak bisa diproduk, ya, tidak dapat disampaikan, tidak dapat diajarkan kepada orang yang patut, bahwa aqimun, maka itu aqim, ya. Mandul, ya. Maka oleh karena itu jangan buru-buru pengetahuan itu disampaikan. Sampaikan kepada amal dulu. Nah, maka yang kemarin saya mengutip, ya seperti nasihat ulama-ulama pondok dulu, ngaji jangan cepat-cepat, mesti lama, kan gitu. Lama itu bukan waktunya, gitu, tetapi sampai kepada amal, sampai kepada proses, bukan hanya mendengar dan menerima pikiran itu, tetap dan dihadirkan ke pikirannya, ke akalnya, dan juga dipahami detailnya. Kemudian dia telah mengetahui pikiran-pikiran itu, bahkan telah dia dapatkan dalilnya. Nah, sampai kepada amal ini kan perlu waktu panjang gitu. Kalau hanya mengandalkan dia memang hafal dan tahu dan baca, itu tidak cukup, karena akan timpang gitu, akan timpang. La yufiduha ghairahu. Tidak sampai ketika diterangkan kepada orang lain itu, ya tidak sampai. Bahkan dia sendiri sudah bisa menerangkan, sudah paham, tetapi dia layan soreh sodruh bihi, dengan pengetahuan itu dia sendiri ya tidak percaya gitu, tidak lapang. Ya sudah barang tentu kalau dia coba mengajarkan orang lain tentang ilmu itu, maka lam yatij, yaitu aqim. Nah ini ya, kemudian hidupnya ilmu itu dengan apa? Wal mudzakaratu hayatu. Nah, mudzakarah ini mudzakarah lah. Apa istilahnya mudzakarah di kita itu? Bincang. Saling berbincang, ya. Saling berbincang agar ilmu itu hidup. Karena kita mungkin mendengar dari yang lain, ya, maka sisi-sisi yang luput dari kita, maka kita akan tersempurnakan gitu. Jadi akhirnya semakin hidup. Tetapi katanya bisyartil insaf. Syaratnya ketika mudzakarah itu insaf, bukan hanya untuk memenangkan hawa nafsu agar dia menunjuk bahwa dia lebih alim, ya. Tetapi untuk betul-betul mencari kebenaran, mendapatkan sampai kepada kebenaran, itu insaf. Wa tawadu' tentunya, dan juga tawadu', yaitu qabulul haqqi bi husnil khuluq. Ya, jadi bukan hanya menerima hak, tetapi juga dengan husnul khuluq, insaf dan tawadu. Nah, di sini beliau memberikan cara untuk menciptakan mudzakarah yang hidup. Itu sedikit orang. Wa ma takatsural adadu intapaya, katanya. Ketika banyak saja bilangan orang yang ikut mudzakarah, itu maka akan hilanglah syarat tersebut itu, ya, insaf dan tawadu itu, menerima hak dan kebenaran. Maka orang baru belajar, baru mengkaji, terus melihat ada kesalahan pikiran orang lain, terus dia minta dialog, dia minta debat, ya, dia gelar debat, dia gelar pengajian hanya untuk mengkritik. Lebih baik dia memperdalam ilmunya. Ya, banyak orang di mana-mana dia menekuni bidang itu, dia merasa bacaannya itu yang baru beberapa hari, ya kalau 4 tahun kan beberapa hari baru namanya.
Ya, seolah-olah dia sudah cukup menghukum, menilai, menyalahkan pemikiran-pemikiran para ulama-ulama besar, pendapat-pendapat yang besar. Nah, itu pendapat yang sudah teruji puluhan tahun, bukan puluhan abad gitu, puluhan abad. Nah, padahal ya secara proses dia sendiri dia nanti akan mendapat pelajaran dari semua yang dia lakukan itu positif gitu. Cuman masa yang dilewati itu la yuskar. Ya, selama dia melakukan perbuatan itu, kelak itu akan disesali, bukan disyukuri. Gitu. Dan jangan dikira bahwa kalau barangkali orang berangkat dari kesalahan, nanti ketika dia kembali kepada kebenaran itu lebih sempurna. Tidak. Tetap orang yang memang sejak awal menyusun prioritas, skala prioritas dalam melakukan ilmu itu lebih sempurna. Ya mungkin orang banyaklah yang merasakan. Secara jujur saya sendiri merasakan menuntut ilmu itu tidak dengan skala prioritas yang betul, melompat-lompat gitu. Naik tangga ini, turun lagi, rupanya ketika mencapai ini banyak bangunan atau disiplin ilmu yang tidak cukup, akhirnya turun lagi ke bawah, naik lagi, turun, naik, dan itu malah lebih banyak membuang waktu. Ya, mungkin saya terasa sekali membahas tentang kaidah ini, sangat terasa, mungkin berkenaan dengan pengalaman sendiri ya, gitu. Tidak betulnya. Ya, dulu sistem pondok dulu itu sudah betul ya, bahwa mengaji itu dimulai dari hifiz. Ya, ini kan dia praktis. Kalau merujuk kepada salaf dulu, pertama itu as-sama, al-istima itu betul. Kedua al-hifz. Di sini dia al-qabul. Sama saja istilahnya. Ya kan? Qabul itu kan diterima, dihafal. Habis didengar, dihafal, baru kemudian dipahami. Ya, dipahami, setelah itu diamalkan, baru disebarkan. Itu ada 5. Ini malah ada 6 ya. Dia lebih rinci lagi. Al-istima' wal qabul wat tasawwur wat tafahum, kemudian wat ta'lil wal istidlal. Bahkan sampai 8 ya. Menuntutnya sampai 8, maka giliran an-nasyr al-amal wan nasyr itu ke-7 dan ke-8. Kalau susunannya betul saja, maka kita lihat orang yang sejak awal tuh diam saja, mengaji saja, ya dibisukan oleh proses melakukan pengajian itu, ya mungkin pada mula-mula tidak terlalu dikenal karena dia diam, banyak diam, ya. Tapi pada akhirnya justru dia yang sempurna pengetahuannya. Nah, sistem pengajian seperti university, ya, seperti sekolah dasar yang hanya disampaikan sedikit itu tidak efektif sebetulnya. Karena dia mengejar waktu, masa ya, 4 tahun, 5 tahun itu selesai. Dan jelas tidak sempurna. Ya. Sampai ada nazam belajar kan, ala la tanalul ilm itu illa bisittatin sa'unbika an majmu'i. Ya. Di antaranya adalah tulu zaman. Di situ ada satu syarat, yaitu waktunya lama. Waktu lama ini adalah melihat dari proses untuk betul-betul menerima ilmu, ya, menerima surah ilmu itu, yuhsihal fahmu gitu. Betul-betul sudah diliputi, ya, dibalut seluruhnya oleh paham yang benar. Nah, dalam muzakarah, dalam diskusi, kalau memang ingin membicarakan sesuatu yang penting, bukan digelar secara umum, lebih baik duduk 2, 3, 4 orang,
begitu. Dan saling mendengarkan itu adab. Jika memang merasa bahwa kita ini masih belajar, ya, masih belajar, maka wa mata kasural adadu intafaya faktusir, ya, maka kalau bilangannya itu banyak, maka akan hilanglah syarat itu. Insaf tidak ada, dia pengen menang, memenangkan nafsunya kan. Ya, dia akan suka punya, kan kita ini punya tabiat itu untuk lain sendiri gitu. Yang akan lain sendiri. Nah, ini muncul. Nah, maka faktusir. Maka ringkaslah. Ya. Ini faktusir wala tantasir. Jadi ketika muzakarah ringkas saja cakap itu. Wala tantasir, bukan untuk memenangkan diri sendiri. Ya, watlub wala tuqassir. Dan kemudian cari hal-hal yang berfaedah saja. Dapatkan hal-hal yang berfaedah saja itu watlub itu, wala tuqassir, dan jangan tidak bersungguh-sungguh itu dalam watlub, mencari itu. Watlub wala tuqassir fit talab. Qasara yukasiru taksir. Taksir artinya jangan untuk menuntut mencari, mendapatkan faedah ilmu daripada orang-orang yang menyampaikan dengan benar, dengan baik ilmu itu. Ya, dapatkan, cari betul-betul inti-inti faedahnya, hikmah-hikmahnya itu, ya, dengan betul wala tuqassir. Ya, itu wajah atau cara, pintu untuk menuntut ilmu. Wabillahi taufik. Kaidah 30. Tadi itu yang 29 28 ya. Tadi kan saya baca 29. Ini sinduk 8. Nah, ada kitab lain 28. Nah, sekarang yang kaidah 30 sama 30 juga. Kaidah ya, salasun at-ta'awunu 'ala syai'i muyassirun li talabi wa musahilun limasyaqqihi 'ala nafsi. Ya, bekerja sama kepada sesuatu, ini kaidahnya, itu memudahkan pencariannya. Kalau bekerja sama antara guru dan murid, gurunya betul-betul dia menguasai dan dia menyampaikan dengan ikhlas, ingin muridnya mendapatkan ilmu, muridnya juga sungguh-sungguh ya, ingin mendapatkan ilmu, gurunya betul-betul sungguh-sungguh ingin menerangkan, menjelaskan. Itu muyassirun li talabihi wa musahilun, bahkan memudahkan ya, masaqqihi ala nafs, beratnya sesuatu itu atas diri. Ya. Kalau dia mampu melakukan kerjasama, itu akan menghilangkan keletihan, keberatan dalam mencari sesuatu itu. Palidhalika alifathun nufusu hatta umira bihi alal birri wat taqwa. Oleh karena itu, jika jiwa itu sudah suka ya, kepada sesuatu itu sebab mesti ada kerjasama yang baik, ta'awun gitu ya, baik antara pengajar, antara guru, antara dia sendiri kepada pengetahuan sesuatu yang ingin diketahuinya. Nah, maka palizalika alifathun nufusu hatta umira bihi alal birri wat taqwa, sehingga dapat diperintah dengan sesuatu tadi ya, untuk bekerja sama tadi alal birri wat taqwa la alal ismi wal udwan. Palazima mura'atul awwali bi kulli syai' la athani, maka
pemeliharaan yang pertama yaitu bekerja sama kepada bir dan takwa, ya, itu yang perlu disertai, ya, yang mesti dilakukan. La tsani bukan alal ismi wal udwan. Wa minhu qawlu Sayyidi Abi Abdillah ibn Abbad radhiyallahu anhu. Di antaranya ada perkataan Syekh Abi Abdillah ibn Abbad, yaitu beliau berpesan begini: usikum biwasiyatin la yaqiluha illa man aqala wa jarrab wa la yuhmiluha illa man ghafala wa fahuji wa hiya alla ta'khudhu fi hadzal ilmi ma'a mutakabbirin wala sahibi bid'atin wala muqallidin. Maka ini tidak ada ta'awun ini antara guru dan murid nih, ya, untuk bisa bekerja sama alal birri wat taqwa. Nah, maka pesan ini apa? Aku berpesan kepadamu dengan satu pesan. Yang ini hanya dipahami oleh orang yang betul-betul berakal dan telah mempunyai pengalaman, telah melalui percobaan. Dan tidak dilalaikan wasiat ini kecuali orang yang lalai, yang memang dia terhijab. Yaitu apa? Pesannya, janganlah kamu mengambil ilmu ini, ya, bersama orang takabur. Satu. Kedua, sahibi bid'atin, ya, ahli bid'ah. Yang ketiga, wala muqallidin, ya, orang pimpinan tasawuf jika memiliki tiga-tiga ini, hancur sudah. Sudah pun bukan ahli ilm, dia bahkan muqallid, ya, dan banyak bid'ah pula yang dilakukannya. Plus mutakabbir, sudah, ya, maka tidak akan dapat mencapai sesuatu itu dengan baik. Fa'ammal kibru fatabi'un yamna'u min fahmil ayati wal ibar. Adapun orang sombong, ya, maka dia punya karakter yang mencegah untuk memahami ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran. Artinya jangan menuntut ilmu ini bersama dengan orang maaf. Ini bukan kepada ma'a itu, ya, bukan min, ya, ma'a, ya. Min apa ma'a itu? Ma'a, ya? Ma'a. Artinya kita ketika menuntut ilmu itu jangan bersama orang yang takabur itu. Ya. Ya apalagi gurunya kan ini ta'awun ini gurunya dan murid-muridnya. Gitu. Kenapa? Karena ada tabiat yang mencegah untuk memahami ayat dan pelajaran. Wal bid'ah. Bid'ah ini tuqi'u fil balayal kubar. Bahkan bid'ah ini akan menjatuhkan kepada bala yang besar. Ya. Bahkan kepada bala yang besar. Wa taqlid iqalun yamna'u min bulugil watari wa nailidz zafar. Dan juga jangan kepada atau bersama dengan orang yang taklid. Karena orang yang taklid itu apa namanya? Ada iqal, ada apa? Satu pengikat, ya, satu pengikat yang mencegah sampainya hajat itu, ya, dan mencapainya capaian. Artinya jika orang taklid, ya, artinya iqal itu ada tali, ada, ya, pengikat yang mencegah untuk bulugul watar, untuk dapat memenuhi semua keinginan. Watar itu hajah, ya. Dan nailidz zafar itu mendapatkan semuanya. Karena dia taklid, tidak bisa, ya. Maka kita jangan belajar kepada orang mutakabbir, kepada ahli bid'ah, dan juga kepada orang yang masih muqallid. Tidak dapat kita bekerja sama di situ. Juga kepada orang yang kita muzakarah bersamanya.
Gitu. Kita tidak dapat di situ. Qala wala taj'alu li ahadin min ahli adh-dhahiri hujjatan ala ahadin min ahli al-batin. Satu lagi, kita jangan menjadikan salah seorang dari ahli zahir ini ya menjadi hujah atas salah seorang dari ahli batin. Kita untuk menghukum orang ahli batin ya, memakai pendapat ahli zahir. Ya. Ini juga cara-cara yang tidak betul. Satu kerjasama yang tidak betul. Kultu, bahkan aku katakan tadi itu kan perkataan Sidi Abad. Kultu bal yahrisu, bahkan hendaklah dia al-hirs itu bersungguh-sungguh untuk an yaj'alu ahla zahir hujjatan lahum. Namun justru kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjadikan ya, ahli zahir itu ya hujjah kepada ahli batin. Ya. Mana? Ahli batin la alaihim, bukan untuk menghukumi ahli tasawuf, tetapi justru ahli zahir adalah kita jadikan untuk memberikan dalil dan mendukung ahli batin. Kenapa? Idh kullu batinin mujarradun anil zahir batil. Karena batin itu mesti ada dalilnya. Nah, kenapa nih orang banyak memahami tentang Wihidatul Wujudnya, istilah-istilah Nur Muhammadi, ya, dia asik dengan istilah hakikat, tetapi sebetulnya dia tidak tahu apa yang dibahas, ya, yang di kandungan Wihidatul Wujud itu apa, kandungan pikiran itu. Nur Muhammadi itu apa sebetulnya? Kalau kita pulang kepada syariat, kepada istilah zahir nas, ya kita buang itu istilah yang diciptakan oleh orang sufi tentang apa yang dia pahami dari batinnya. Oke, kita buang kata-kata itu, kita kembali kepada asalnya. Dia tidak tahu asalnya, karena memang ya, dia tidak punya pengetahuan ya, syariah yang cukup. Maka dia tersesat di situ, muter. Akhirnya dia akan mengata, apa ulama itu nggak ngerti hakikat, penuh dengan penghinaan ya, dan perendahan kepada ahli syariah, ahli zahir. Ya, padahal ya, jika ahli hakikat itu mengerti, maka dia bisa menjadikan ahli zahir itu menjadi hujah untuk mereka. Loh, yang kamu ceritakan itu, yang kamu katakan, kita mesti berakhlak, kita mesti ya, menyembah hanya kepada Allah saja. Kita mesti mengubah orang dari menyembah kepada menjadi menyembah kepada Allah. Karena ada orang seruan-seruan, kita mengajak orang ini keluar daripada menyembah min ibadatul ibad ila ibadatillah, katanya. Dari menyembah Tuhan kepada hamba kepada menyembah Allah. Terus bagaimana menyembah Allah itu? Ya, maka itu sebab setiap batin yang tidak memiliki zawahir bahwa batil. Kemudian wajiduhu minal haqiqah bahwa atil. Jika jiduhu, apa jiduhu itu? Tulu'uhu. Artinya tiba-tiba dia munculnya dari hakikat, bukan dari zahir dulu kepada hakikat. Itu atil, itu rusak. Ya. Orang tidak punya banyak pengetahuan hakikat. Apa syariat tiba-tiba dibawa ke hakikat, atil. Atil itu atlan. Atlan itu kayak mesin, kayak enzim itu. Kita bawa kereta, enjinnya rusak. Mesinnya rusak, sudah tak berjalan. Adapun tentang apakah boleh orang awam itu mendengar dari hakikat, boleh ya, jika dia berada di dalam tarbiyah gurunya dan tidak boleh bicara. Orang-orang awam itu tidak boleh diajak bicara karena pertama tidak ada adab ilmu dalam bicara.
Jangan orang-orang yang tidak tahu ilmu syariat itu disuruh bicara tentang hakikat. Cukup itu untuk bimbingan dia. Itu pelanggaran adab. Nanti dia akan menghina ulama. Akan menghina ilmu itu. Tak ada orang yang bodoh sebodoh orang yang menghina ilmu. Dan orang ahli hakikat tidak pernah menghina ilmu. Karena ilmu juga minta jali Allah yang paling mulia. Apa yang dipahami oleh akal, itu Allah yang memberikan, yang mentajalikan paham itu. Ijtihad itu. Lihat, banyak orang-orang ngomong hakikat sambil nyaci maki orang syariat. Kenapa dicaci maki? Kalau dia bicara hakikat, kembalikan ya, kepada asalnya. Nah, semua itu, kalau kita runut dari bab yang pertama, tidak melalui urutan yang benar, paling kurang dia tidak menyentuh semua titik martabat ilmu itu. Ya. Itu sebab hatta di dalam tasawuf kan, ketika adabnya orang masuk kepada guru itu, udah jangan bawa apa-apa, itu otak. Karena ada orang datang pengen tahu, saya mau tanya ini, ya kan otaknya kan masih kecil dia. Ya, seolah-olah karena isinya baru itu, dia merasa bahwa ini guru pasti heran nih mendengar pertanyaan saya ini. Padahal apa yang didengarnya sungguh rendah, ya, dan hanya mengulang-ulang persoalan dari orang-orang yang tidak tahu pada proses untuk menjadi tahu. Itu sebab nasihat orang-orang yang sudah lama, sudah menguasai, ya dengar saja, pahami, gitu. Karena orang sekarang tak sabar kan, orang baca tuh mengaji memang nak cakap. Gitu. Akhirnya mentalnya juga, mental ilmu itu hanya untuk ceramah, dia baca-baca untuk khutbah, untuk ceramah, dan selamanya seperti itu. Tidak pernah jatuh sampai kepada amal. Dan dia untuk ta'awunnya dalam muzakarah, bekerja samanya, tidak pilih-pilih, tidak bertanya kepada orang saleh bagaimana perkara ini. Karena kalau antara, saya dulu ingat sekali, ya, artinya Mas Syai itu bicara, penuntut ilmu itu menuntut ilmu masih dengan hawa nafsu. Salah satu menuntut ilmu dengan hawa nafsu, ya, dia ingin muzakarahnya duduk bersama orang-orang yang juga ahlil hawa sama dengan dia. Kenapa tidak mau duduk dengan masyayikh? Itu juga merupakan pelanggaran adab. Dan dia tidak tahu bagaimana menuntut ilmu itu bukan dengan hawa nafsu. Ya, itu kecenderungannya kita duduk bersama kita-kita aja. Ya, tidak mau menghadirkan orang soleh, orang, ya. Karena jika tidak maka akan terjadi ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, hatta orang-orang yang katanya mengatasnamakan untuk membangun masyarakat Islam, mereka berhimpun-himpun dengan orang yang sama-sama bodoh, akhirnya isinya malah gibah. Ya, menggibah ini, menggibah itu, menggibah ini, menggibah itu ta'awun alal ismi wal udwan, bukan alal birri wat taqwa. Ya. Nah, karena memang nafsu itu suka suka kepada yang buruk-buruk itu, ya. Sehingga nafsu kemudian diperintah dengan ta'awun itu untuk melakukan kebaikan dan ketaatan itu. Nah, maka itu sebab bagaimana agar kita menjadikan zahir, ilmu-ilmu zahir itu hujah, artinya menjadi dalil kepada ilmu hakikat, ya, bukan menghukum ilmu hakikat. Itu bahaya karena memang ini punya istilah yang berbeda-beda. Maka kaidah 31 dijelaskan, diterangkan lagi sisi-sisi berikutnya. Wa qala radhiyallahu anhu, al-fiqhu maqsudun li isbatil hukmi fil umum. Maka tujuan fikih untuk menetapkan hukum dalam perkara yang umum.
Dan ini terkadang ada satu perkara lagi, bahwa fatwa-fatwa dikeluarkan itu semua adalah penjelasan umum untuk umum, tetapi perkara yang khusus menyangkut tentang situasi pada saat itu. Nah, kesalahan nih orang berfatwa ya melihat buku, wah sudah haram tanpa dilihat pertimbangan bagaimana dalil. Salah satu contoh, saya juga tidak ingin masuk kepada perdebatan. Contoh mengucapkan Natal misalnya, mengucapkan tahun baru. Banyak orang yang membuka buku ucapan itu perginya ke fatwa itu. Alasan yang telah diberikan oleh ulama dulu pada kondisi itu. Tidak melihat kondisi sekarang. Gitu. Sekarang dia baca kitab-kitab lama. Coba dia dengan perangkat ilmu usul fikihnya ya, dan kemaslahatannya dan pertimbangannya yang kuat, ya, boleh atau tidak? Bukan ngebet-ngebet buku di zaman dulu dan kemudian gitu. Karena masalahnya menetapkan fikih ini, hukum fikih ini bil umum, untuk umum. Gitu. Maka mesti dipelihara ya khuluqiyat daripada ketetapan hukum itu tentang waktu, masa, lingkungan, elah dan lain sebagainya. Jika tidak maka terus akan saling mengata. Ya. Maka saya melihat bahwa patutlah di dalam tasawuf itu selalu dianjurkan untuk lari dari ikhtilaf. Maka ada ada keuntungan banyak besar ya. Di antaranya kita dapat melihat permasalahan secara menyeluruh. Karena tidak terburu-buru kita berbicara. Oh iya. Dan selalu dikembalikan kepada iradatullah ya, dan maslahat. Ya, iradatullah kepada kemaslahatan hambanya. Ya, karena bagaimanapun agama itu diturunkan untuk mengatur kemaslahatan hambanya. Nah, pamadaruhu, lihat apa madarnya itu. Ala isbati ma yasqutu bihil haraj. Untuk menetapkan sesuatu yang menghilangkan kesulitan, keberatan orang. Ini titik sirkulasinya itu. Ya. Titik beratnya itu ditetapkan hukum untuk umum itu apa? Agar orang tidak haraj, tidak haraj itu tidak keberatan, tidak ya sulit, tidak susah, agar mudah. Ya. Itu fikih. Wa tasawuf marsaduhu talabul kamal. Adapun tasawuf marsadnya adalah menuntut kesempurnaan. Pamarji'uhu, maka rujukannya apa? Litahqiqil akmali, untuk merealisasikan. Nah ini targetnya itu adalah bagaimana dia akan untuk merealisasikan hakikat kesempurnaan itu, baik secara hukum, baik atau hikmah. Hukum-hukum hukum-hukum rohani ya, dia dapat menyabari, mensyukuri ya, dan dia dapat menguasai, dan juga hikmah. Adapun usul syartun bin nafi wal isbat. Adapun usul itu hanya sebuah syarat untuk menafikan selain Allah dan mengakui Allah. Pamadaruhu apa? Madarnya apa? Madar itu titik tujuannya itu. At-tahqiqil mujarrad, untuk memurnikan ketuhanan itu. Waqad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap bidang orang itu mengetahui masyrabnya, mazhabnya. Ya.
Taib. Dan kaidah yang terakhir, banyak nih, panjang nih yang terakhir nih. Madatu syai' mustafadatun min usuli. Ilmu itu kan ada madahnya. Madah itu kan ada apa? Ada materialnya ya, ilmu itu. Ada kandungan bidang ilmu itu. Itu dari mana? Diambilnya min usuli. Ya. Tasawuf, fikih, akidah itu dari Quran usulnya, sumbernya. Dari sumbernya, dari usulnya. Ya, kenapa? Karena sebuah ilmu itu, ya, madah ilmu ini, materi ilmu ini kan ada sumbernya. Summa qad yusyarikuhul ghairu fi maddatihi. Mungkin bidang lain kongsi madahnya itu. Ya. Tetapi yukhalifuhu fi wajhi istimdadi. Namun jalan untuk mendapatkannya itu berbeda, istimdadnya itu. Seperti fikih dan tasawuf dan usul fikih, usulnya sama. Musyarakah. Apa? Kitab wa sunnah wa qadayal aqlil musallamatu wa qadayal aqlil musallamatu bil kitab wa sunnah. Setelah Al-Quran dan hadis, yang ketiga adalah apa? Hukum-hukum akal yang memang tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tiga. Lakinnal faqiha yang zuru min haitsu subutul hukmi zahir lil amali zahir biqaidatihi al-muqtadiyati lahu. Tetapi orang fikih, ahli fikih, ya, dia melihatnya dari sisi apa? Dari sisi penetapan hukum zahir untuk amal zahir, itu saja. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana tawaf yang benar, bagaimana memberi yang benar, bagaimana bilangan yang benar, bagaimana transaksi yang benar, bagaimana pakaian yang benar, bagaimana bicara yang benar, bagaimana gerak yang benar, bagaimana diam yang benar, itu saja. Dengan ada kaidah-kaidah yang memang serasi dengan hukum itu. Nah, sufi yang zuru min haitsul haqiqatu bi aini tahqiq. Adapun orang sufi yang dia lihat hakikat hukum zahir dan amal zahir itu. Di mana bi aini tahqiq, ketika dia merealisasikan hakikat itu. Ya. Dia punya khusyuk, di mana direalisasikan khusyuk itu di salat. Wala nazara fihi lil faqih, dan ini faqih tidak melihat ini kecuali yasila zahiruhu bi batini. Kalau sudah nyambung zahir dan batin kepada batinnya, baru kemudian ya akan melihat. Adapun usul ya'tabiru hukman nafi wal isbat min ghairi jaid. Sudah dia memberikan iktibar hukum-hukum nafi dan isbat. Dia bagaimana agar orang meninggalkan selain Allah dan bertuhankan selain Allah. Wa min thamma qala Ibnul Jala. Ibnul Jala adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Yahya al-Jala. Ya, seorang ulama sufi di abad ketiga dari Baghdad. Ya. Man amala al-haqqa bil haqiqati wal khalqa bil haqiqati fa huwa zindiqun, katanya. Barang siapa yang memperlakukan Allah dengan hakikat dan makhluk dengan hakikat juga, itu zindiq. Ya. Wa man amala al-haqqa bisyari'ati wal khalqa bisyari'ati fa huwa sunni. Barang siapa yang memperlakukan Allah dengan syariat dan makhluk dengan syariat, ini sunni. Coba orang-orang sufi itu nyebut sunni, banyak ramai orang-orang tuh. Orang sunni itu untuk menyebut ahli zahir. Ya, saya ingat dulu saya ditanyalah oleh orang sufi. Ya, apa hukumnya menyimpan uang di bank? Ya, dulu saya bersama dengan orang yang mengharamkan, karena ulama kan ada berbeda pendapat. Nah, bahkan tasaddud di dalam haram. Saya ingat, ya, saya itu bilang ente sunni gitu. Itu jadi pertanyaan saya loh.
Karena orang umum Sunni itu adalah untuk membedakan antara Syi'i dan Khawarij kan gitu. Tapi yang dimaksud Sunni oleh orang Sufi di sini syar'i, maksudnya zahiri. Gitu. Nah, orang nanti salah baca ketika orang Sufi bukan Sunni. Ini Sufi bukan Sunni, berarti itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, maka orang yang memperlakukan Allah dengan syariat, makhluk dengan syariat itu Sunni. Orang kan bagaimana contohnya melakukan Allah dengan syariat? Ya Allah, saya sudah sholat, selesai ya, sudah. Dia tidak lihat khusyuknya, lihat tidak bagaimana ketika melakukannya, tidak. Begitu juga haji. Ya, orang tawaf, selfie, itu kan syar'i saja. Dia tidak merasa bahwa di dalam tawaf di Ka'bah itu, ya, itu batinnya hadir di Ka'batuz Zatillah, ya, di depan tuan rumah, batin itu. Ya, tetapi ya nggak ada masa, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terlarang, nggak membatalkan, itu namanya Sunni. Begitu juga puasa. Puasa kalau sore-sore enaknya dibuat jalan-jalan agar hilang rasa letih. Ini kan Sunni. Gitu. Sedangkan dalam tasawuf justru keletihan, ya, kepedihan lapar itu yang membakar habis uap-uap nafsu itu. Wa man amala al-haqqa bil haqiqati. Barang siapa yang berinteraksi dengan Allah dengan hakikat, wal khalqa bis syariah, dan makhluk dengan syariah, fahuwa sufi. Intaha. Wa huwa ajibun munasibun lima qablah. Ya. Sekali lagi. Inna Allah man amila bil haqiqah. Ya, orang yang memperlakukan Allah, berinteraksi dengan Allah dengan hakikat, tapi makhluk dengan syariat, itulah sufi. Ya. Artinya apa? Dia kepada makhluk, dia akan komitmen dengan syariat. Ya. Jika dia berinteraksi dengan orang, meskipun dia kasyaf bahwa dia itu munafik, bahwa itu dia fasik, bahwa dia kufur, tidak, tetap diperlakukan dengan baik. Maka orang sufi yang merasa bahwa dia kasyaf, lalu itu ada orang tak betul, terus ya, dia membuang muka, lah itu bukan orang sufi, itu mudai. Dia tahu kan bahwa orang sufi itu punya asrar, punya rahasia, ya, pandangan batin yang itu kan tak dapat diketahui oleh orang. Ya, karena dia ingin diketahui bahwa dia punya itu, maka akhirnya dia menampilkan, itu kan mudai. Jika orangnya justru dia memperlakukan orang dengan syariah. Ya. Tetapi kepada Allah bukan dengan bilangan sholat, bukan dengan bilangan bacaan, bahkan mereka menilai kita taat itu pun Allah yang memberikan hidayahnya. Ya. Jadi itulah memperlakukan Allah dengan hakikat. Jadi apa yang ketika dia melakukan taat, malah dia ya malu. Karena apa? Karena anugerah taat yang Allah berikan ketika sudah menjelma ke dia, maka merasa bahwa dia tidak sempurna menjalankannya. Sehingga orang sufi mengatakan begini. Dia menjelaskannya begini. Makhluk itu kan tidak ada, ya. Tidak ada hakikatnya, kan. Semua atas kehendak Allah. Nah, begitu logikanya mungkin. Ada dalam pepatah orang Arab, mahaka, apa lupa saya itu. Artinya, orang kalau digaruk oleh orang lain itu rasanya tak puas lah, ya, tak jadilah, ya, tidak tepat. Gitu. Tapi kalau garuk sendiri, gitu. Nah, orang sufi punya syiar al-abid huwal ma'bud.
Orang ibadah yang juga sudah Allah tangani dia beribadah. Bukan hanya diberikan syariatnya dan dia diberi ilmu paham tentang bagaimana menjalankan syariat di dalam zahirnya itu betul. Bahkan Allah sudah halalkan, sudah Allah ta'id batinnya juga, khusyuknya, sabarnya, yakinnya, syuhudnya. Dan itu juga Allah yang berikan. Orang sufi itu punya kesadaran yang di atas itu, di atas tampilan perbuatannya, bahwa dia menyadari betul bahwa semua yang ada itu anugerah Allah. Jadi hakikatnya Allah lah yang melaksanakan. Tetapi ketika pelaksanaan itu ada dalam bentuk surah dan rupa kita, mungkin tidak sempurna. Sesempurna jika Allah melakukannya sendiri tanpa memerlukan asbab zahir ini. Itu yang yang membayang-bayang dia ketika dia berdepan dengan Allah. Ya. Dalilnya apa? Makanya itu katanya dalilnya. Nah, kita disyariatkan ketika sholat setelah salam baca istighfar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa? Gitu. Itu Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi itu yang mengatakan begitu. Ya, dia bilang Nabi pernah berdoa, a'udzu bi mu'afatik min sakhatik, katanya. Itu ma'rifatul fi'il. Terus kemudian a'udzu bi ridhaka, a'udzu bi mu'afatik min azabik. Itu fi'il. A'udzu bi ridhaka min sakhatik. Itu sifat. Tapi terakhir a'udzubika minka. Aku berlindung denganmu darimu. Ini kan sudah tinggi bahwa dia sudah melihat bahwa semua dari Allah. Nah, ketika orang merasa sudah melihat dari Allah, tetapi dia juga menyaksikan bahwa mazharnya dia yang melakukan, maka dia selalu merasa tidak sesuai seperti yang Allah kehendaki. Maka itu sebab orang sufi menyebut dirinya dzut taksir. Setelah dia mengatakan al-faqirul muznibul haqir dzut taksir. Ucapan itu untuk kepada Allah dia. Kepada Allah, bahkan kata Imam Ibnu Arabi, interaksi kepada Allah itu seperti orang yang punya utang mau bayar dengan utang lagi. Jadi bila lunas, kita nak menjalankan kewajiban Allah, perintah Allah, itu Allah yang berikan hidayahnya, taat itu. Terus bayar ini dari mana? Itu mereka mengatakan tauhid itu seperti orang utang yang tidak pernah lunas. Ini namanya merelasikan Allah dengan hakikat. Tapi adapun orang-orang sunni, orang-orang syar'i, ya sudah memang kita melaksanakan ibadah sudah selesai, sudah kita gugur. Ya, kita bye-bye, apa lagi? Maka kata orang sunni apa? Qulillah summa dzarhum fi haudihim yalabun. Kita serahkan aja kepada Allah masing-masing di dalam lembahnya. Dia main-main di situ, kita tidak. Ya. Nah, maka inilah kata beliau ajibun munasibun lima qablahu tazharu amsilatuhu mimma ba'du. Tetapi ada contohnya nih. Oh. Ini contohnya di kaidah yang ke-33 ya. Baik. Panjang ke 33 nih? Boleh sini. Panjang. Panjang sangat ya. Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Oke, ini contoh ini kita tak ada penerangan yang detail nih, hanya contoh-contoh cerita nih kayaknya. Baik. Kaidah 33. Innama yadhharu syai'u bimithalihi wa yaqwa bidalilihi. Ya. Sesuatu itu dapat diangkat ke permukaan ya melalui misalnya. Ya, contohnya. Dan diperkuat sesuatu itu dengan dalilnya. Sekarang contoh zindik, ya, yaitu al-jabriyu. Zindik itu orang-orang Jabariyah ya.
alladzi yuridu ibtal al-hikmati wal ahkam, yang ingin merusak hikmah dan hukum. Ya, karena orang melakukan sesuatu nanti Allah balas pahala. Ini kan sebetulnya yang Allah ingin berikan pahala. Tetapi lakukan sesuatu dulu agar dia merasa bahwa Allah, pemberian itu adalah dari Allah. Seperti kita dengan anak, kita mengasih uang, takut dia tak menghargai pemberian ini, kita suruh kerja dulu. Ini kan hikmah namanya. Artinya perintah-perintah itu, musibah-musibah itu hikmah. Jadi jangan sibuk dengan perintahnya, larangannya, atau musibahnya. Ini kebanyakan orang alim tapi ya, dia merasa sunni ternyata jabri. Udah terus menuduh pula orang sufi yang jabari gitu ya. Mereka sendiri jabari. Manusia itu kalau pakai akal hanya satu pijakannya. Dalam kondisi tertentu dia akan cenderung ke jabari, dalam kondisi tertentu dia akan cenderung ke qadari. Kalau hanya akal. Tetapi kalau batin, maka boleh menghimpun kedua-duanya. Itu sebab ketika orang sufi ditanya, bima arabta rabbak bijam'ihi baina diddain. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ma'rifat itu? Ya, dengan apa? Dengan dapat menghimpunnya antara dua yang berlawanan itu. Orang coba dikasih uang, dikasih mobil, dikasih pangkat, rasanya dia semua dia mampu. Qadari kan? Coba kalau tak punya apa-apa, ya terserah Allah lah. Jadi jabari. Ya. Dan itu ya tazandak. Nah itu sebab kebanyakan orang jika tidak ada tasawuf, imma jatuh ke jindik, imma jatuh ke qadari. Meskipun otaknya sunni, ya, tapi mesinnya atlan. Gitu. Karena tidak ada yang menghimpun antara amr dan iradah. Allah siapkan perintah itu. Fa idza arada fa amar wa idza ahabba fa talab. Wa idza arada Allah bi abdin khairan fal yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin dia menjadi orang baik, maka Allah buat dia mau menuntut ilmu. Gitu. Lalu ketika Allah perintah, Allah turunkan kepada kedua-duanya, maka tiba-tiba dia ingin menuntut ilmu, terus mendapat yang baik. Lalu dia mengatakan, oh, ini adalah perbuatan kita. Iya. Nah, karena orang sufi bicara di luar akal itu. Taib. Wa mithalus sunni. Adapun contoh orang sunni, ma waqa'a fi hadis salasatil ladzina sada alaihimul gharu fasalallahu kullu wahidin bi afdali a'malihi kama sahha wa adadatu zawahirul adillah. Ya, ini adapun contoh sunni itu adalah pada hadis yang 3 orang itu yang ketutup di batu di Gua Hira. Maka setiap orang dia meminta kepada Allah ya dengan wasilah ke amal-amal yang abdul, sebagaimana yang ya dijelaskan oleh Al-Ghazali itu di bawah hadisnya itu ada tuh ya. Ya ada 3 orang yang berjalan lalu kehujanan, kemudian dia berlindung di gua, kemudian ketutup dengan batu, maka sebagiannya dia berdoa. Yang satu berdoa ya, kalau memang doanya ya artinya masing-masing disuruh berdoa, kalau memang benar doanya maka apa yang dilakukannya itu benar, maka nanti semoga Allah menolongnya. Tawasul kepada amal kan istilahnya. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasanya dulu saya punya seorang amil ya, seorang ajir yang beramal dan ya, yang satunya apa itu? Maka terbuka pintunya itu kan, yang satunya dia apa itu? Ya, seorang pembantu ya. Kemudian dikumpulkan duitnya, kemudian lalu setelah itu diberikan hartanya dan seterusnya, sudah itu diberikan ya sekaligus kepada pembantunya, itu akhirnya ya, menjadi kaya raya. Kalau amal saya itu diterima, akhirnya dibuka. Yang kedua, dulu saya punya kedua orang tua sudah tua gitu. Saya mendatanginya setiap hari, udah bawa susu, ngasih makan, ngasih minum, dan
Terus baru saya urus keluarga saya. Ya, saya biarkan keluarga saya lapar untuk saya bisa dapat menolong orang dan seterusnya. Maka kemudian terbuka lagi. Ya. Dan yang ketiganya itu dia yang cerita ke perempuan ya. Digoda perempuan, dia menolak dan kemudian terbuka semua. Itu namanya sunni. Dia beriktimad kepada amal dia dalam minta bantuan kepada Allah. Nah, orang sufi apa lihat? Misalnya sufi fi hadits rajulil ladzi istaslafa min rajuli alfi dinarin faqala abghini syahidan qala kafallahu billahi syahida. Jadi ada seorang punya utang. Ya, bukan punya utang. Nah, pinjam, dia pergi ke satu jazirah lain, jazirah pulau lain. Kemudian dia mau pulang tak punya uang. Maka dia mau pinjam uang, lalu dia tanya, saksinya ada, wa kafa billahi syahida. Lalu kapilnya, wa kafa billahi kafila. Ya oke kalau gitu. Ya, maka kemudian pulang dia. Setelah sampai rumah, dia sudah memenuhi hajatnya. Setelah memenuhi hajatnya, kemudian dia ingin kembalikan uang itu. Lalu kemudian dia tunggu, tak ada markab, tak ada kapal untuk pergi ke sana. Akhirnya apa? Karena dia sahidnya dan wakilnya itu Allah, maka dia ambil kayu, dibolongi, dikasih kertas, masukkan duit, ya, ditulis, kasih kertas, lalu dilempar. Karena aku ridho engkau sahidku dan wakilku, dibuang. Nah, setelah dibuang sudah dibawa ombak. Rupanya yang punya utang di sana merasa dia percaya akan datang, jadi dia nunggu di tepi laut dan melihat kotak kayu kecil gitu diambil, rupanya itu. Tetapi orang itu setelah melempar dan dia mencari uang lagi sejumlah itu dan dia pergi datang ke sana. Jadi kedatangan dia dengan kedatangan kayu itu bersamaan. Gitu. Artinya dia dengan Allah dia tawakal, tetapi juga dia melakukan zahirnya syariah dengan baik. Dan di antara lain, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kalian itu karena Allah, tidak ingin minta balasan dan juga tidak ingin diucapkan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina, karena saya takut kepada Allah. Nah, maka faja'ala muta'allaqal khaufi mujarradan an hamilil amal. Dia menjadikan gantungan takutnya itu betul-betul bersih daripada orang yang melakukan itu, wallahu a'lam. Terus waqad qala rajulun lisyibili, ini ada kisah kepada Imam Syazili. Kam fi khamsin minal ibil, berapa zakatnya 5 onta? Ya. Qala syatun fil wajib, 1 kambing wajibnya. Gitu. Fa amma indana, kata Imam Syibili, ana kulluhu lillah, kalau saya semuanya. Ya. Faqala lahu fama asluka, apa dalilnya? Qala Abu Bakrin hina kharaja an malihi kullihi lillahi wa rasulih. Itu dalilnya. Summa qala faman kharaja an malihi kullihi fa imamuhu Abu Bakar. Ya. Mengeluarkan harta semua imamnya Abu Bakar. Wa man kharaja an ba'dihi wa taraka ba'dahu, sebagian separuh Pak imamuhu Umar. Wa man akhadha lillahi wa ata lillahi wa jama'a wa mana'a lillahi Pak imamuhu Utsman. Ya, barang siapa dia mengambil, mencari, mendapatkan dari karena Allah dan memberi juga karena Allah, kemudian dia menghimpun harta karena Allah dan juga tidak memberikan orang karena Allah, maka imamnya Sayyidina Utsman. Wa man taraka dunya li ahliha fa imamuhu Ali. Ali sama sekali sudah tidak berinteraksi dengan dunia, maka imamnya Ali. Wa kullu ilmin la yuaddi ila tarki dunya fa laysa bi ilmin. Setiap ilmu yang tidak membawa kepada meninggalkan dunia maka bukan ilmu. Intaha wa huwa azimun fi babi. Ya, ini bab yang sangat azim. Wallahu a'lam, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.